sore Ibu. Masuk. Permisi. Kasih Bu. Catherine Ibu. Ibu di sana ambil jurusan apa? Oh, jadi di sana saya mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ibu. Begitu. Oke, jadi untuk mencapai satu tujuan itu bahasa merupakan kunci. Bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai calon guru, pertama-tama harus menguasai bahasa. Pilihan kata bagaimana supaya masyarakat itu atau layanan kita itu memperoleh tingkat pendidikan yang sukses, maka kuncinya adalah bagaimana calon guru menguasai bahasa. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sebelumnya sebelum kita memasuki wawancara kita pada hari ini, izinkan saya untuk persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yosefita Sona, SPD GR. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Jadi langsung saja saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Indah Sastra Eva. Jadi saya mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Flores semester 5. Jadi di sini Ibu, saya ingin mewawancara Ibu mengenai terkait dengan dunia pendidikan. Jadi apa pandangan Ibu mengenai dunia pendidikan? Saya mewawancara Ibu karena saya tahu Ibu adalah salah satu tenaga pendidik. Jadi apakah saya boleh mewawancara Ibu? Siap. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, dapatkah Ibu menceritakan latar belakang pendidikan dan perjalanan karir Ibu sebagai pendidik? Oke, jadi saya ambil saja pendidikan terakhir. Adalah gelar saya SPD GR, Prodi PGSD, guru SD. Saya sudah pensiun 3 bulan yang lalu dan mengabdi sebagai PNS selama 41 tahun. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Ibu, apa makna kesuksesan dalam dunia pendidikan? Makna kesuksesan dalam dunia pendidikan adalah merupakan sama seperti napas kehidupan. Hidup tanpa pendidikan itu sama saja sayur yang tidak ada garam. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan yang ketiga, faktor apa saja yang paling pengaruh terhadap keberhasilan seorang guru? Faktor yang pertama adalah menghargai profesi, mencintai profesi. Mencintai profesi artinya dia harus loyal dengan pilihan yang dia pilih menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru dia harus bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan dan yang harus komit dengan tugasnya. Caranya adalah jangan menunda waktu untuk menjalankan sesuatu tugas. Harus komit dan mengenal peserta didik secara utuh. Apapun masalahnya. Jangan pernah mengatakan bahwa murid itu bodoh. Karena mereka masih membutuhkan apa yang kita dapat untuk ditransferkan kepada mereka. Intinya bahwa kita menganggap murid itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan pelayanan dan kasih sayang dari seorang guru. Oke, baik Ibu, terima kasih jawaban yang sekian kalinya. Mohon maaf Ibu sebelumnya, pertanyaan saya banyak sekali. Jadi pertanyaan berikutnya, pengalaman apa yang paling berkesan selama Ibu berkesinambung di dunia pendidikan? Pengalaman saya, 41 angkatan yang saya layan, semua sudah menjadi orang yang sesuai dengan mimpi saya.
seorang guru dia harus punya visi terhadap peserta didiknya sesuai dengan dia punya kemampuan dan keterampilan. Jadi seorang guru dia harus mengenal secara utuh siswa itu secara pribadi, kelemahan, latar belakang orang tuanya, asal usul dari mana, pengetahuan awal dengan lingkungan dan sebagainya harus dilayan secara hati dan mengerti. Jangan pernah mengatakan bahwa anak ini bodoh, karena mereka masih seperti kertas putih yang tanpa noda. Mereka menanti siraman kasih dan pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru. Terima kasih banyak Ibu, pengalamannya sangat luar biasa. Semoga bagi calon-calon guru bisa mengikuti pengalaman Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang sering Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Tantangan yang pertama adalah sumber daya manusia. Dari setiap siswa yang kita layani berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan kemampuan. Itu faktor-faktor yang menantang guru bagaimana mencari solusi menghadapi semua tantangan itu. Tetapi selama Ibu menjadi guru, semuanya saya bisa teratasi dengan cara itu, mengenal secara pribadi dari setiap siswa dan mendidik siswa itu dengan hati. Jangan pernah mengaitkan masalah di rumah dengan siswa yang orang tuanya sudah percayakan kepada kita. Itu saja yang saya bilang. Ibu sangat luar biasa sekali, patut dicontohi sebagai orang yang menjadi calon guru. Jadi mungkin di sini saya akan bertanya lagi Bu, mohon maaf sebelumnya. Jadi apa motivasi Ibu untuk tetap bertahan dan berkembang sebagai pendidik? Motivasi saya adalah saya merasa prihatin terhadap generasi di zaman ini yang semuanya mempertaruhkan segala jawaban. 5 pertanyaan itu hanya dibantu oleh media komunikasi. Sangat disesalkan, sangat prihatin dengan guru-guru masa sekarang yang dibantu oleh alat-alat komunikasi media sosial yang membiarkan anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal tugas itu melalui media sosial. Padahal gurunya dia hanya menerima, belum tentu nanti dia jawabannya adalah muncul dari benak yang bersangkutan. Jadi saya sampai saat ini meskipun saya masih sudah pensiun, saya sangat prihatin sekali dengan sumber daya manusia yang dibentuk oleh guru-guru di era ini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih karena dari tadi sudah berapa pertanyaan dari saya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir Ibu. Jadi saya kan sebagai calon guru di Ibu. Jadi apa pesan Ibu terhadap calon-calon guru untuk kedepannya? Pertama, saya punya filosofi sejak guru saya dulu di SPGK Setia Bakti Ruteng tahun 1984. Guru saya mengatakan seperti ini, ayo pergi, ladang pendidikan menanti pelayanan Anda, melayani lebih sungguh. Lalu sejak itu saya punya visi, menunda waktu adalah suatu kekalahan. Jangan menunda waktu untuk Tuhan. Pertama-tama kita sebagai guru minta Tuhan sebagai ofisial dalam kehidupan kita supaya kita menjadi seorang guru. Guru itu adalah suara Tuhan. Kita melanjutkan karya Tuhan untuk melayani, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat UUD 45. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Intinya adalah jangan menunda waktu untuk Tuhan, untuk melayani diri dan sesama. Lebih-lebih terhadap peserta didik. Menunda waktu adalah kita kalah. Maka jangan menunda waktu untuk melayani sesuai profesi Anda dan mencintai peserta didik. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pesan yang telah diberikan kepada mahasiswa, baik kami atau kami sebagai calon guru. Jadi terima kasih Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sudah melayani saya, dan terima kasih juga atas jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terimalah pesan saya.
iman dan ilmu harus seimbang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Melayani lebih sungguh, jadilah calon guru yang profesional. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu.